Assalamualaikum, kembali dengan aku Magfirotin. Nah guys, kali ini kita akan membahas tentang memahami kebesaran Allah SWT melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama hari ini, kita harus tahu apa itu Asmaul Husna. Nah, kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma yang berarti nama-nama, beberapa nama, dan al-husna yang berarti yang baik, yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah SWT. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah SWT sesuai kebesaran dan keagungannya. Asmaul Husna bagi Allah adalah sempurna. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah SWT. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada pembahasan utama hari ini, yaitu Asmaul Husna, yaitu yang pertama, Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuasaan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah SWT. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 mengatakan bahwa Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa menggali atau mengungkuli keperkasaan Allah SWT. Misalnya, dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah maha perkasa untuk menjaganya sampai menanti hari kiamat. Dalam Al-Quran, penyebutan kata Al-Aziz sering diiringi dengan kata Al-Hakim atau kata Al-Rahim. Hal ini menunjukkan bahwa sifat keperkasaan, kekuatannya, sifat maha mengendalikannya senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah SWT. Yang kedua adalah Al-Ghani atau Maha Kaya. Allah SWT adalah zat yang maha kaya, yang berarti kekayaannya tidak terbatas dan tidak memerlukan apapun dari siapapun, bahkan yang selain Dia sangat berajat kepadanya. Apabila semua makhluk SWT yang Dia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Dan sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak ditaati, tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Bagaimana firman Allah SWT? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Dengan kemahakayaan Allah SWT dapat memberikan kekayaan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Yang selanjutnya adalah Al-Bar, artinya maha baik. Dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan Dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun Dia tetap melimpahkan kebaikan kepadanya. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Yang artinya, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya Dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Allah SWT disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar. Oleh karena itu, kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Dengan bersikap demikian, maka kita telah berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Allah SWT, karena senantiasa melimpahkan kebaikan dan bersifat penyayang kepada seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Apabila kepada yang selalu menjalankan perintahnya dan menjadi larangannya, penggunaan sifat Al-Bar dengan Ar-Rahim untuk mengisyaratkan bahwa aneka kebaikan itu diberikan Allah atau kasih sayangnya semata, bukan seperti manusia. Berbuat kebaikan seringkali karena ingin mendapat imbalan tertentu, baik berupa materi ataupun pujian dan sebagainya. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Adil, artinya maha adil. Al-Adil artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini terlebih lagi di akhirat. Saking adilnya Allah, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizalimi oleh hewan lain saat di dunia. Nabi menyebutkan bahwasannya apabila ada kambing bertanduk menyerunduk kambing yang tidak bertanduk, maka Allah nanti menghidupkan keduanya, lalu kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk oleh Allah,
Lalu ia menyeruduk kambing yang menyeruduknya sewaktu di dunia. Setelah pembalasan Allah diberlakukan dengan sangat adil, lalu Allah berfirman, "Jadilah kalian menjadi debu." Lalu hewan-hewan tersebut menjadi debu. Dan pada saat itulah orang-orang kafir yang melihatnya ingin kalau mereka dijadikan Allah sebagai debu juga tidak akan mengalami siksaan di neraka. Lalu Allah menolak permintaan dari orang-orang kafir. Nauzubillahi. Banyak manusia yang berlaku adil, namun keadilan manusia sangat terbatas karena dipengaruhi oleh perasaan dan nafsunya. Besarnya dorongan nafsu serakah manusia sering mengalahkan pertimbangan akal sehatnya, sehingga terkadang berbuat curang. Walaupun hal itu disadari juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil sesuai kebijaksanaannya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana manusia. Keadilan Allah tidak hanya berkaitan dengan hukum, moral, peraturan sosial, kemanusiaan, atau masalah keagamaan saja, tetapi keadilan Allah berlaku dalam menciptakan alam raya lahiriah ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan keadilan, langit dan bumi ditegakkan." Artinya, tanpa keadilan, ekosistem alam semesta ini tidak akan tegak atau malah memberi atau tidak memberi sama sekali. Jadi, alam raya ini ada karena keadilan dan sistem yang berlaku di dalamnya, juga dengan adil atau seimbang. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.